kecepatan internet mobile 20,17 Mbps, internet Indonesia di tahun 2023 menjadi yang paling lambat di Asia Tenggara. Melansir laporan Ookla, bulan Februari 2023 yang memperlihatkan kecepatan internet di sejumlah negara di dunia, internet Indonesia ternyata salah satu yang terlambat di Asia Tenggara. Untuk kategori mobile, internet Indonesia merupakan yang paling lelet di Asia Tenggara, menempati peringkat 103 dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak masuk 100 besar. Kecepatan internet mobile di Indonesia tercatat 20,17 Mbps. Ini kalah dari Kamboja yang berada di peringkat 96 dengan 21,09 Mbps. Sementara itu, pada kategori fixed broadband dengan kecepatan internet yang tercatat di 26,38 Mbps, Indonesia memang masih lebih unggul dari Kamboja dan Myanmar. Namun capaiannya masih termasuk yang lambat di Asia Tenggara, masih jauh dibandingkan Singapura dan Thailand yang menembus 200 Mbps. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif menyatakan bahwa kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama mengapa internet di tanah air menjadi lebih lambat dibandingkan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Karena memang kita sendiri kalau dibilang pertama faktor pembagi kita banyak, Mas. Jadi kalau memang dari jumlah penduduk kita dengan kecepatan rata-rata internet di sebuah negara, pasti angkanya nggak akan maksimal. Karena satu, kita sangat luas negaranya dan penduduk kita sangat banyak. Yang kedua, memang faktor geografis. Ini nggak bisa dipungkiri, mungkin pada saat di Pulau Jawa atau di kota-kota besar, bisa dibilang kecepatan itu saya yakin banget lebih dari yang di average yang memang disampaikan di Ookla tadi ya. Tadi kan cuma hanya sekitar 20 kalau nggak salah. Saya yakin itu lebih dari itu. Tapi memang ketika ini di-compare ke daerah lain, mungkin ke pulau lain yang di luar Jawa atau di kota-kota besar, pasti angka ini nggak akan maksimal. Dan ketika di average, udah pasti angkanya gitu pasti akan nggak bagus gitu kurang lebih. Kondisi geografis memberikan banyak sekali dampak untuk Indonesia. Salah satu dari dampak tersebut adalah lambatnya kecepatan internet di Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau, laut, hutan, dan pegunungan yang memiliki banyak hambatan geografis, sehingga menyebabkan infrastruktur internet di Indonesia tidak dapat menjangkau seluruh wilayahnya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, apalagi pegunungan, memiliki akses internet yang kurang bagus. Selain kondisi geografis, biaya pembuatan infrastruktur yang mahal juga menjadi kendala. Mengakses koneksi internet memang memerlukan infrastruktur yang meliputi tiang pemancar, kabel fiber optik, kabel telepon, dan lainnya. Sementara itu, Indonesia memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun infrastruktur akan lebih besar. Tak hanya itu, tingkat persentase penggunaan internet di Indonesia yang mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia juga dapat menyebabkan internet menjadi lambat. Jika pengguna internet semakin banyak dalam suatu wilayah, maka kecepatan internetnya akan semakin rendah. Terlalu banyaknya perusahaan penyedia layanan internet ternyata juga memberikan dampak yang buruk terhadap kecepatan internet di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan akibat untuk setiap perusahaan memperoleh spektrum jaringan yang kecil karena harus berbagi spektrum dengan operator lainnya. Jumlah operator penyedia layanan internet di suatu negara bagusnya memiliki 3-4 operator saja, tetapi di Indonesia memiliki lebih dari 5 operator penyedia internet. Menurut Speedtest Index Global, operator penyedia layanan internet yang memiliki kecepatan internet paling bagus di Indonesia yakni Telkomsel dengan skor 30,49. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital nasional. Di antara agenda prioritas pemerintah adalah membuka akses layanan internet hingga ke pelosok negeri melalui pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Sebagai pelaku industri TIK berbendera nasional, Icon Plus memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah, salah satunya turut memastikan keberhasilan transformasi digital di Indonesia. Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi menyatakan, dalam peta jalan digital Indonesia 2021-2024, terdapat 4 sektor strategis untuk meningkatkan konektivitas sekaligus menjembatani kesenjangan digital, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Infrastruktur ICT seperti jaringan kabel serat optik, Base Transceiver Station atau BTS, dan satelit akan menjadi tulang punggung dan pondasi utama akselerasi transformasi digital. Yang pertama, kita tidak lupa bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang sangat luas,
ini merupakan suatu challenge tersendiri untuk kita bisa memeratakan khususnya di sisi fixed broadband. Dari 16% kurang lebih penetrasi fixed broadband kita, ini Jawa mungkin sekitar 18-20%. Sumatera di angka sekitaran 15-16%, kemudian di tempat lain Kalimantan Sulawesi di angka 14-15%, dan Maluku Papua bahkan the rest ini mungkin masih di bawah angka 10%, sekitaran 8% penetrasi fixed broadband. Ini adalah yang pertama, faktor pertama yang menjadi challenge di kita untuk meningkatkan penetrasi. Kemudian kalau kita lihat dari infrastruktur yang harus dibangun, dalam membangun fixed broadband ini ada faktor jaringan akses. Ini adalah merupakan suatu kunci jaringan yang menuju kepada pelanggan. Untuk perluasan area di Jawa paling tidak dibutuhkan mungkin sekitar 1-3 km penarikan kabel fiber optik untuk provider yang sudah memiliki coverage yang luas. Di Sumatera sekitar 5 km, ada yang sampai 10 km untuk provider yang memiliki jaringan yang cukup luas. Tapi Kalimantan dan Sulawesi akan lebih panjang lagi, kabel yang harus dibangun bisa sampai 20 km, 30 km, bahkan mungkin sampai 50 km. Ini tentunya akan sangat menentukan dan challenge bagi providers internet untuk memperluas area di lokasi-lokasi tersebut. Faktor kedua adalah konsentrasi internet kita sebetulnya juga masih berfokus di Jawa, Sumatera, yaitu titik akses internasional kita. Sehingga untuk pelanggan-pelanggan yang berada di lokasi lain seperti misalnya Kalimantan, Sulawesi ini memerlukan tambahan infrastruktur, yaitu adanya kabel laut yang harus dibangun ataupun juga bisa menggunakan skema sewa dengan provider yang memiliki kabel untuk membawa traffic internet dari Jakarta misalnya ke Kalimantan ataupun Sulawesi. Ini adalah faktor secara infrastruktur yang menjadi challenges kita dalam pemerataan penetrasi fixed broadband. Yang ketiga adalah faktor demand masyarakat. Jadi sebetulnya secara teknologi saat ini fixed broadband sudah bisa mencapai bahkan sampai 1 gigabit per second kalau kita bicara teknologi yang terbangun. Saya pikir juga rata-rata provider sudah siap untuk rumah-rumah yang terpasang sampai 1 gigabit per second. Namun faktor demand ini adalah faktor yang mendorong customer untuk menggunakan lebih dari bandwidth yang disewanya. Nah untuk ini memang perlu ada solusi-solusi inovatif juga supaya mengenerate demand dan kebutuhan masyarakat bisa bertambah dalam menggunakan fixed broadband. Sehingga layanan kecepatan tinggi ini juga memberikan value misalnya dalam sisi penempatan digital applications, kemudian juga solusi-solusi yang bisa diberikan kepada pelanggan dalam mengkonsumsi bandwidth-nya. Saya pikir pemerintah sudah sangat aktif dan berkontribusi langsung di dalam pemerataan jaringan ini, antara lain dengan program Palaparing fiber optik, sehingga pulau-pulau kita yang sebelumnya tidak bisa terkoneksi fiber optik, bisa terkoneksi fiber optik. Koneksi sekarang sudah sampai ke Papua, kita punya koneksi fiber optik. Nah, ini adalah satu modal dasar yang sangat baik. Berikutnya adalah challenge untuk membawa koneksi fiber optik yang berkecepatan tinggi ini dari landing point di pulau, itu masuk ke dalam lokasi-lokasi kota-kota, kabupaten maupun kecamatan yang berada terestrial di dalam pulau-pulau tersebut. Ini adalah challenge berikutnya, supaya koneksi antar pulau yang sudah terbangun ini bisa langsung masuk ke dalam target area untuk penetrasi fiber optik. Tak dipungkiri, internet menjadi salah satu hal penting yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan modern. Keberadaannya bahkan sangat dibutuhkan untuk mengakses beragam informasi terkini hingga memperlancar aktivitas sehari-hari. Sebab keberadaan internet cepat dan lancar ini pada akhirnya tak sekedar untuk menjawab tantangan zaman di era revolusi industri 4.0, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja positif agar berdampak besar bagi perekonomian nasional.